Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Wahyuni, PGP Angkatan 2 dari Kota Surabaya. Kali ini dalam judul Aksi Nyata, Nilai dan Peran sebagai Guru Penggerak. Check it out. Oke, dalam pembahasan kali ini di LMS saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar yang pertama, perasaan selama melakukan aksi untuk menguatkan nilai dan peran dari guru penggerak. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto yang bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, refleksi dari aksi saya. Yang kelima, Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam aksi yang Anda lakukan. Baik, untuk poin perasaan selama melakukan aksi untuk menguatkan nilai dan peran dari guru penggerak, saya merasa sangat tertantang karena banyak hal baru yang belum saya ketahui sebelumnya, tetapi saya harus menyelesaikannya dalam bentuk tugas-tugas. Sehingga saya tertantang sekali untuk bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Meskipun saya belum bisa, tetapi saya mencari dari berbagai sumber, termasuk di YouTube, bertanya ke teman yang lebih senior, dan lain-lain. Selain itu, saya juga penasaran, makanya saya mencari di media sosial dan YouTube, serta lain-lain tadi. Dan setelah saya bisa memecahkan dari soal-soal yang berada di LMS, saya merasa sangat senang dan puas. Berikutnya, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses untuk menjalankan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Dari berbagai ide yang muncul di kepala, saya akan memilih ide yang paling dibutuhkan oleh sekolah dan ide yang paling mungkin untuk saya lakukan dan ide yang paling mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Nah, seperti ini, yang pertama saya lakukan adalah saya melihat bahwa respon anak di dalam sekolah saya dalam pembelajaran sehari-hari itu sudah semakin lama sudah memulai turun. Motivasi mereka sudah mulai turun karena bosan dan sebagainya karena sudah lama tidak bersekolah. Untuk itu, yang saya lakukan adalah saya akan membuat ide yang memunculkan sebuah ide untuk membuat suatu rencana perubahan teknis kegiatan mengajar di classroom dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak yang sesuai dengan kodrat zaman mereka. Berikut kegiatan aksi nyata saya dalam menjalankan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama, dalam aksi nyata pertama, saya akan menjadi narasumber dalam pelatihan pemanfaatan Jamboard dalam pembelajaran hybrid learning dalam persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah saya. Sehingga teman-teman saya semuanya mendapatkan cara untuk menulis di papan tulis dalam pembelajarannya secara online dan juga menunjang pembelajaran secara tatap muka di kelas yang disebut sebagai hybrid learning. Dalam mewujudkan aksi nyata saya untuk menjadi seorang narasumber dalam pelatihan aplikasi Jamboard, maka sebelumnya diadakan perencanaan. Perencanaan tersebut berisi sebuah rapat dengan Google Meet untuk membentuk sebuah kepanitiaan dan juga untuk mengadakan pelatihan tapi di dalam bentuk online dalam Google Meet. Pelatihannya tidak hanya online, tetapi saya juga akan mengadakan pelatihan secara real time di kelas. Itu semuanya untuk memantapkan pengetahuan dari rekan-rekan sejawat saya untuk penggunaan aplikasi Jamboard saat hybrid learning nanti berlangsung di kelas. Nah, untuk itu diadakan pelatihan-pelatihan baik secara online maupun secara offline dan beginilah suasananya di pelatihan saya. Supaya tidak terlalu tegang, maka saya mengemas bentuk pelatihan saya dengan bentuk yang serius tapi santai. Jadi teman-teman tetap bisa menyerap materinya dengan baik, tetapi suasananya tidak tegang-tegang sekali. Dan itulah harapan saya supaya teman-teman nyaman dan merasakan bagaimana sih merdeka belajar dalam bidang IT. Aksi
Aksi nyata saya berikutnya yang kedua adalah menjadi seorang narasumber dalam pelatihan pembuatan media berbasis kuisis. Di sini anak-anak akan merasa bermain, tetapi tetap mereka belajar menggunakan materi-materi semua pelajaran yang akan diajarkan oleh rekan-rekan sejawat saya. Nah, pelatihan ini berlangsung dalam 2 kali pelatihan di hari yang berbeda. Dalam perencanaan dan penerapan serta refleksi dari aksi nyata saya yang kedua, yaitu tentang kuisis, maka saya bersama dengan rekan sejawat saya merencanakan sebuah ide untuk mengadakan pelatihan, yaitu tentang kuisis. Kemudian kami rapat kecil, kami menentukan judulnya, kuisis yang terpilih. Setelah itu saya menjadi narasumber yang akan mengimbaskan kemampuan keterampilan aplikasi kuisis itu ke rekan-rekan sejawat saya dalam berbagai mata pelajaran. Nah, setelah mereka nanti bisa dan terampil, maka selanjutnya Bapak Ibu guru rekan sejawat saya tersebut akan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi kuisis di pembelajaran kegiatan sehari-hari mereka di classroom. Setelah itu kami akan melihat respon anak-anak dan kami akan melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang dipadukan dengan metode dan aplikasi kuisis yang sudah Bapak Ibu guru terapkan di dalam kelas online mereka, yaitu di classroom mereka masing-masing. Pada tahap pelaksanaan pelatihan, tentu saja saya akan menyuguhkan bagaimana kerja dari aplikasi kuisis ini, sehingga Bapak Ibu guru rekan sejawat saya akan bisa melihat langsung bagaimana progres dalam permainan kuisis ini, perlombaannya seperti apa, live-nya seperti apa, serunya seperti apa, skornya seperti apa, supaya Bapak Ibu guru tahu sendiri dan nantinya bisa mengaplikasikan ke murid-muridnya ketika berada di dalam kelas online. Sekali lagi, terus kita klik apa ya tadi? Oke. Lalu kita klik apa di sini? Gambar yang kita maksud. Lalu kita klik apa? Kita mau nyari gambar. Kita klik apa? Gambar. Lalu di sini kita nyari gambarnya. Kalau sudah ketemu, misalkan ini yang kita maksud, kita klik kiri apa klik kanan, Bapak Ibu? Klik kanan. Kita pilih simpan gambar. Jangan salin gambar, nggih, tapi simpan gambar dengan nama ini saya di HP-nya ya. Saya klik 1 kali. Nah, mesti gini. Biasanya mesti gini. Kita harus memberi nama gambar ini. Jangan seperti ini. Tips dari saya karena Berikutnya, setelah selesai pelatihan dengan rekan sejawat, maka saya akan meminta rekan sejawat saya mengisi lembar refleksi yang berisi tentang sejauh mana mereka memahami isi dari pelatihan yang saya sampaikan, bagaimana cara saya menyampaikan materi pelatihan, dan saran mereka ke depan seperti apa terhadap saya. Semuanya itu saya rangkum di dalam form elektronik yang saya kemas di Microsoft Office Form 365. Berikutnya adalah refleksi dari siswa saya. Demikian aksi nyata saya yang bisa saya sampaikan dalam peran saya dan nilai saya sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.